Halo semua kawan-kawan investor. Kali ini kita akan berbagi 10 saham yang membuat Lo Keng Hong menjadi triliuner ya. Jadi banyak yang bertanya-tanya apakah Lo Keng Hong ini bandar atau investor retail. Dari mana dia mendapat profit sebanyak itu? Untuk ini ya, menghindari ngegibah yang semakin buruk, saya akan bagikan ini dia 10 saham yang membuat Lo Keng Hong menjadi triliuner ya. Yang pertama itu adalah UNTR ya, UNTR ya. Jadi PT United Tractor ya. PT United Tractor ini dia beli di harga 250 dan dia jual di harga 15.000 ya. Anda bayangkan ya itu ya. Ini dilakukan di hold saham ini jangka waktu 6 tahun, yaitu dari 1998 sampai 2004. Dia membeli sebanyak 1,5 miliar ya, 1,5 miliar sebanyak 6 juta saham, 6 juta saham. Keuntungan yang didapat dari UNTR ini adalah 88,5 miliar. Kalau dipersentasekan itu 5.900% ya, 5.900%. Wow. 5.900% keuntungan. Dan total keuntungan dari saham UNTR ini adalah 88,5 miliar, 88,5 miliar ya. Nah, yang jadi pertanyaan, dari mana dia dapat uang sebesar 1,5 miliar untuk membeli saham di tahun 1998 ini ya. Nah, diceritakan, beliau bercerita di banyak video-videonya itu memulai investasi di umur 30. Jadi 1998 ini dia memutuskan untuk resign dan menjadi full time investor. Nah, yang kedua itu adalah dari TINS, PT Timah Persero ya. Dia beli di harga 290, jual di harga 2.900. Saham ini di hold jangka waktu 2 tahun, dari tahun 2002 sampai 2004. Beliau membeli sebesar 7 miliar sebanyak 24 juta saham ya. Tahun 2002 dia beli ya. Nah, keuntungan yang didapat dari TINS yaitu 63 miliar dengan persentase profit itu 900% ya. Total keuntungan yang didapat dari UNTR plus TIN ini yang tadi itu sudah 151,5 miliar dia memiliki duit ya. Sudah 151,5 miliar. Dari sebelumnya kan untungnya dari UNTR ini kan 88,5 miliar ya. Jadi dia cuma belanjakan 7 miliar di TNS ya. Jadi total keuntungannya sudah 151,5 miliar ya. Berikutnya itu MBAI ya, PT Multi Breeder Adirama Indonesia. Beliau beli di harga 250, jual di 31.500 dalam jangka waktu 6 tahun dari 2005 sampai 2011. Beliau membeli sebesar 1,5 miliar rupiah dengan sebanyak 6,2 juta saham. Dan keuntungan yang didapat dari MBAI ini adalah 193,5 miliar atau persentase kenaikannya 12.500% di hold 6 tahun tapi ya. Nah, total keuntungan sudah 345 miliar ya. Total keuntungan 345 miliar ya. Kemudian beliau membeli JPFA ya, PT Japfa Comfit Indonesia. Beliau beli di harga 200 dan jual di 4.000 yang di hold selama 6 tahun dari tahun 2005 sampai 2011. Beliau membeli sebanyak 8 miliar rupiah. Itu sebanyak 40 juta saham ya.
Keuntungan yang didapat dari JPFA yaitu 152 miliar. Ini duit semua ya. Dengan persentase keuntungan 1900%. Sampai di sini total keuntungan yang didapat sudah 497 miliar. Sudah hampir setengah T ya. Kemudian berikutnya dari saham BUMI, PT Bumi Resources. Beliau beli di harga 510, jual di harga 3.300 ya. Nah, khusus Bumi ini beliau sampai beli di harga 510 ini sudah banyak videonya beredar. Itu beliau beli di harga 1000 awalnya, kemudian averaging down terus sampai di 510 ya. Ini beliau hold selama 8 bulan, yaitu 2009 kejadiannya, sebesar 6,3 miliar rupiah. Beliau beli sebanyak 12,5 juta saham. Keuntungan yang didapat 41,2 miliar atau 547%. Total keuntungan sudah 538,2 miliar. Kemudian berikutnya LPCK, PT Lipo Cikarang. Beli di harga 600, jual di 2400. Dalam jangka waktu 8 bulan, ini terjadi di tahun 2011. Beli sebesar 9,6 miliar rupiah, sebanyak 16 juta saham ya. Keuntungan yang didapat 38,4 miliar atau floating profit 300%. Total keuntungan sampai di sini sudah 576,6 miliar ya. Ini sekali lagi duit semua. Kemudian beliau membeli PNLF, PT Panin Finansial. Beli di 100, jual di 260. Jangka waktunya 1,5 tahun dari tahun 2011 sampai 2013. Sebesar 85 miliar. Sebanyak 850 juta saham. Nah, keuntungan didapat 136 miliar atau 160% floating profit. Total keuntungan sampai di sini sudah 712,6 miliar. Sudah lumayan banyak ya. Kemudian di INDY atau PT Indika Energi. Beliau beli di 110, jual di 600. Jangka waktu holdnya 5 bulan saja, yaitu di tahun 2016. Sebesar 12,1 miliar beliau beli ya, nggak nanggung-nanggung belanjanya ya. Sebanyak 110 juta saham. Keuntungan yang didapat 66 miliar atau 445%. 445% ya dalam jangka waktu 5 bulan. Wow. Total keuntungan sudah 778,6 miliar. Yang berikutnya, setahun kemudian beliau beli lagi INKP, PT Indah Kiat Pulp and Paper ya. Beli di 1.100, jual di 10.000. Jangka waktunya 1,5 tahun ini ya. 1,5 tahun. Dari tahun 2017 sampai 2018. Sebesar 35 miliar. Sebanyak 31,7 juta saham. Keuntungan yang didapat sudah ini dari INKP 262 miliar atau 809% floating profit. Total keuntungan yang didapat sudah 1.445,6 miliar ya, Oke, sudah 1.445,6 miliar. Total keuntungan dari Lo Keng Hong itu sudah 1,5 T kurang lebih ya. Ya, itu saja yang membuat dia kaya. Kurang lebih ini ada 10 saham ya. Terima kasih sudah menyimak sampai di sini. Ini semua saya dapatkan dari buku biografinya Warren Buffett ya. Silakan Anda cari di Tokopedia. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat dan membuat kita semua tambah semangat untuk berinvestasi ya. Jangan terpengaruh oleh influencer-influencer yang tidak bertanggung jawab. Lakukan analisa sebelum membeli, jadi Anda tahu apa yang Anda beli. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Salam cuan.